Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh beribadah, kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Lewat pujian kita, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup.
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun Tuhan kami beribadahnya lewat online Tuhan, kami di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan itu semua tidak mengurangi sukacita kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, ampuni akan kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk meninggikan Engkau. Layakkanlah kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan urapi kami semua, pakailah hidup kami Tuhan. Biarlah kami, puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya semua kita baik-baik aja walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi Tuhan Yesus ada di sana melindungi kita semua. Haleluya. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita angkat pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Haleluya. Sudah hidup, sudah bangkit, sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat kita di surga. Haleluya. Kita angkat pujian. Kuasa maut telah dipatahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kepulangan kepada Tuhan Yesus. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin.
Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dalam firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan dalam-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Yesus yang menjadi juru selamat kami. Hari ini kami boleh merayakan bahwa Yesus sudah mati dan Yesus bangkit. Bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kami percaya jikalau Yesus sudah bangkit, tentu kami sebagai anak-anak Tuhan punya pengharapan di dalam Tuhan. Yesus kami adalah Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Bahkan hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Seluruh umat-Mu boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan mendengarkannya, menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan buat kami. Karena kami tahu Yesuslah menjadi penolong, memimpin, dan memberikan jalan keluar buat kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan, ya. Kita bersyukur bahwa Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan buat kita semua. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Bagaimana tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasalnya 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar peristiwa bagaimana kebangkitan Yesus. Jumat Agung kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus, kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Satu hal bahwa itu semua Tuhan mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Dan hari ini kita peringati Yesus yang sudah mati itu, dia bangkit hari yang ketiga. Kita percaya kepada Yesus Kristus karena dia Allah. Ya, Yesus yang sudah mati tapi dia bangkit untuk kita semua. Kalau kita lihat pembacaan kita ini, ayat yang pertama, setelah lewat dari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini pagi-pagi
dia sudah mempersiapkan, dia akan ke tempat kuburnya Yesus. Ya, dia beli rempah-rempah, mempersiapkan untuk memberikan kepada mayat Yesus, akan dirempah-rempahi. Ya, begitu juga kalau kita saudara kita meninggal atau siapapun kita ke makam, pasti kita membawa bunga kalau kita ya akan diberikan kepada kita akan tabur di tempat orang yang meninggal di kuburan itu. Tetapi perempuan-perempuan itu dia mempersiapkan semuanya. Nah, kalau kita lihat bahwa dan ayat 2, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi sebelum pergi ke kubur, dia sudah mempersiapkannya. Dan pada hari Sabat mereka pergi ya ke tempat kubur Yesus. Saudaraku, hari Sabat itu hari yang ke-7. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-10 itu, hari Sabat itu hari yang ke-7. Kalau kita hari Minggu gitu ya. Nah, dikatakan mereka pergi ke kubur ya. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, ayat 3, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudaraku, kalau kita lihat kubur Yesus tidak seperti kita di Indonesia. Ya, kalau kita kan biasa ada lubang ya. Kalau ini ditaruh di lubang dan ditutup batu yang sangat besar. Nah, siapa yang katakan? Siapa yang bisa membuka batu yang begitu besar? Karena mereka semua adalah wanita-wanita, ya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi ketika mereka berkata seorang kepada yang lain, ayat 3, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, ya. Jadi waktu dia mau ke tempat kubur Yesus, dalam perjalanannya mulai bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, batu yang besar itu gambaran, ya, bahwa ada kesulitan, tantangan di hadapan kita. Seolah-olah tantangan itu besar. Sehingga kita mulai bertanya-tanya, siapa yang dapat menolong saya? Siapa yang bisa memberikan jalan keluar buat saya? Inilah yang dikatakan oleh perempuan-perempuan tadi sebelum sampai ke kubur Yesus. Pertanyaan dari wanita-wanita tadi, mereka berkata sebelum sampai ke kubur Yesus, siapa yang akan membuka ya batu yang besar? Bagaimana kita bisa masuk? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam perjalanan tadi. Saudaraku, kadang-kadang kita seperti perempuan-perempuan ini. Siapa yang bisa menolong saya dalam persoalan yang besar? Dikatakan batu besar itu gambaran dari persoalan dalam hidup kita yang sepertinya besar. Ya, di hadapan kita tantangan sepertinya besar. Itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan buat kita, siapa yang bisa menolong permasalahanku? Siapa yang bisa membela dalam kesulitanku yang besar ini? Itulah kadang-kadang kata-kata itu keluar dari diri kita. Tapi kita lihat ayat yang ke-4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dalam perjalanan tadi dikatakan batu yang besar, siapa yang bisa membuka ini? Siapa yang bisa menolong dalam kesulitanku? Ya. Lalu kalau kita lihat di sini ayat yang ke-6 inilah. Dikatakan tetapi orang muda itu, ini malaikat Tuhan ya. Katakan jangan takut. Kata jangan takut.
ya, membuat wanita-wanita itu mulai tenang. Dikatakan jangan takut. Dalam kehidupan kita juga kadang-kadang seperti perempuan ini, kadang-kadang kita takut. Tadi katakan siapa yang bisa membuka permasalahanku, siapa yang bisa menolongku. Kadang-kadang kita merasa takut. Seperti wanita-wanita ini, ya. Ketakutan itulah yang kadang-kadang menyelimuti orang. Bahkan orang percaya pun ada. Ya, apalagi akhir-akhir ini banyak orang yang takut. Dalam takut itu di situ ada kecemasan. Ya. Dalam takut itu ada kekhawatiran. Kadang-kadang kita manusia khawatir, takut. Apalagi situasi seperti saat ini, ya, pekerjaan yang sulit, bahkan banyak ada yang dirumahkan dan semuanya. Bukankah itu menjadi kadang-kadang kita merasa khawatir, takut, bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana keperluan-keperluanku? Ya, kita mulai khawatir dan takut. Itulah yang dihadapin manusia. Seperti Maria ini tadi, Maria Magdalena, ya, dikatakan Maria ibu Yakobus, ada di situ. Dikatakan mulai takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan katakan selalu dalam firman Tuhan dikatakan, jangan kamu khawatir, ya, atau jangan kamu takut. Dalam ketakutan tadi ada rasa kekhawatiran. Mungkin khawatir, bagaimana ini? Ya, bagaimana untuk kita makan? Bagaimana untuk kita anakku sekolah? Bagaimana pekerjaanku? Dan semuanya itu ada dalam benak dan pikiran kita. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Filipi, kita akan lihat sebentar. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya, tentang pekerjaan, tentang apa yang saya mau makan, tentang masa depan katanya, ya. Katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan katakan kepada kita, jangan kamu khawatir, ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita mau belajar di tengah-tengah kekhawatiran kita, dikatakan mari kita datang kepada Tuhan, ya. Kita utarakan keinginan kita kepada Tuhan. Sebelum kita meminta pun Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan ingin mulut kita, hati kita mengaku bahwa aku memerlukan semua yang aku perlukan dalam keadaan ini, dalam kehidupan ini. Ya, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita khawatir. Firman Tuhan banyak mengenai kekhawatiran. Makanya dikatakan jangan kamu khawatir. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, ini juga ada kata khawatir. Kadang-kadang juga menyelinap dalam hidup kita. Dalam Matius pasalnya 6 ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kadang-kadang ya kita mulai khawatir itu, ya, yang belum kita lakukan besok kita udah khawatir hari ini. Artinya gimana ya besok? Ya, sudah kita pikirin hari ini, sudah kita mikirin besok bagaimana ya? Bagaimana yang saya mau makan? Bagaimana keperluan saya? Ya. Itu kadang-kadang sudah terpikir padahal belum kita jalani besok, tapi hari ini kita sudah mulai bagaimana dan bagaimana. Ya, makanya firman Tuhan dikatakan yang kita baca ini, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok katanya. Kenapa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kita nggak tahu besok kesusahannya apa. Jangan sampai kita ditambahin hari ini sudah susah,
Mikirin besok semakin susah lagi. Mikirin ke depannya semakin susah lagi. Ya kalau seperti itu kita nggak akan mengalami sukacita. Ya, karena dikatakan karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita susah ya hari ini sudah di sini aja. Jangan pikirkan untuk ke depan. Ya, meskipun kadang-kadang kita pikirannya begitu, tapi firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita memikirkan yang jauh-jauh. Kita percaya kepada Tuhan tadi. Keinginan kita, apa yang menjadi keinginan kita bawa dalam doa. Ya, jadi dengan situasi kondisi seperti ini, mari kita doanya semakin kita panjatkan kepada Tuhan lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi kita dekat sama Tuhan, lebih banyak lagi kita bersekutu di dalam Tuhan. Dan orang yang bersekutu di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan, ya. Karena janji Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan memberkati umatnya asal kita terus ada di dalam jalannya Tuhan, ya. Dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Kita lihat sebentar di dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Ini banyak mengenai kekhawatiran karena tadi takut, ya. Supaya kita enggak takut, firman Tuhan memberikan buat kita semua. Dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini Yesus sendiri yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini Yesus berkata, katakan jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan. Ini janji Tuhan bahwa kalau Tuhan berkata berarti Tuhan yang akan memelihara kita. Dalam kesulitan, tantangan dalam hidup ini, tetap percaya bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan mempertanggungjawabkan untuk kita semua. Oleh sebab itu, berita tadi mengenai, tetapi orang muda berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi firman Tuhan katakan berita kebangkitan ini adalah berita kemenangan. Dikatakan ia telah bangkit. Dalam ia telah bangkit, Yesus bangkit artinya ada kemenangan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dikatakan, sebab Dia hidup ada hari esok. Dan kalau Dia hidup ada hari esok, tentu esok dan selanjutnya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita semua. Dan dikatakan makanya kita gak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu dalam berita kebangkitan adalah berita kemenangan buat umat-umatnya, amin. Ya, jadi kita nggak usah takut, ya. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada pengharapan. Kita ada pengharapan di dalam Tuhan karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Lalu dikatakan sebab Dia hidup ada kemenangan. Oleh sebab itu jangan kita khawatir apapun dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Karena Tuhan yang pegang tangan kita, Dia yang pegang kunci kehidupan kita, maka Dia akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan umatnya, Dia akan menyertai umatnya yang selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini dikatakan, oleh sebab itu kita jangan takut. Ya, berita ini dikatakan jangan takut. Kenapa? Karena Ia hidup. Dan Ia hidup ada hari esok. Dan Ia hidup ada pengharapan buat kita. Dan Ia hidup
ada kemenangan buat umat-umatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, bahwa di tengah-tengah persoalan, ya, dikatakan tadi batu yang besar siapa yang menggulingkan? Mulai ada pertanyaan dalam hidup kita melalui firman Tuhan ini. Katakan bahwa ada hal-hal yang besar dalam hidup kita di depan kita. Di situ Tuhan akan menolong kita. Jangan takut karena Yesus hidup. Dan di dalam kehidupan ini Yesus hidup, ada pengharapan. Dan di dalam Yesus ada kemenangan. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Supaya kita tidak takut menghadapi persoalan hidup ini. Karena memang firman Tuhan sudah katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ya, adalah masa yang sukar. Masa yang sukar, masa yang sulit, apapun. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ada jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu mau menyertai kita. Dia akan selalu membela kita asal kita hidup di dalam jalan Tuhan. Kita angkat pujian. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang karena Yesus Allahku. Biarlah pujian ini dan firman Tuhan yang kita dengar benar. Tuhan, ampuni saya. Tolong saya kalau kami kadang-kadang menghadapi ketakutan. Masa depan, takut pekerjaan, khawatir akan hari esok dan semuanya kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dalam menghadapi persoalan ini. Haleluya Yesus. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Yesus sudah bangkit. Di dalam kebangkitan ada pengharapan. Di dalam kebangkitan ada kemenangan. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan, jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Yakin dan percaya pertolongan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Asal kita mau hidup di dalam jalan Tuhan. Asal kita hidup mau bersekutu di dalam Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tapi terus berjalan dalam Tuhan. Tentu ada kemenangan yang kita akan peroleh bersama Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Kita yakin percaya bahwa Tuhan selalu menolong umatnya. Menolong kita semuanya. Ku tidak takut, amin.
ku tidak takut. Oh haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Takkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sana bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami tahu Yesus yang memberi kemenangan buat kami. Yesus yang memberikan kekuatan buat kami untuk kami jalani bersama Tuhan. Kami tahu kalau bersama Tuhan kami mampu dan bisa. Karena Tuhanlah penolong kami. Karena Tuhanlah menjadi jawaban buat kami. Persoalan, tantangan selalu ada di depan kami. Tapi kami mau percaya bahwa Engkaulah sanggup menjadi pembela dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Mereka mungkin ada yang sakit, ada yang khawatir, ada yang takut. Tetapi lewat firman Tuhan ini, mereka akan dikuatkan bahwa pertolongan Tuhan hanya di dalam Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tante buat firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, ku menang, ku menang. Ku menang di dalam peperangan.
Ya, terima kasih persembahannya, Tuhan memberkati. Persembahan bisa melalui rekening atas nama saya, bisa juga melalui kelompok sel ya masing-masing, atau bisa juga mau dibawa di gereja juga silakan ya, puji Tuhan. Nah, pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu. Dalam kegiatan-kegiatan itu, hari Selasa tetap ada doa jam 7 malam di gereja. Lalu kebaktian hari Jumat kaum wanita dan pemuda hari Sabtu sementara melalui YouTube dulu. Sampai nanti ada pengumuman kita bisa beribadah bersama-sama, kita akan beribadah bersama-sama ya. Itu saja. Tidak ada yang lain. Doa kami sebagai gembala, berdoa buat jemaat-jemaat yang saat ini ada di rumah. Doa kami biarlah tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya bahwa keadaan ini Tuhan akan yang membela kita semua ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita katakan, tak usah ku takut El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia yang akan menyertai kita. Kalau sudah seminggu yang lalu kita ditolong Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan sudah tolong. Ke depan minggu yang akan kita jalani ini, kita percaya Allah Maha Kuasa akan menyertai kita semua. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyertai umatnya, Allah yang memberkati umatnya. Kami percaya kepada janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
seorang diri. Engkau selalu ada bersama kami dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu kuatkan semua seluruh jemaat Tuhan menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Biarlah mereka tetap kuat, tetap memandang Yesus, karena pertolongan hanya di dalam Yesus Kristus yang menjadi jawaban buat kami semua. Berkati semua seluruh jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Mereka ayah, kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Kalau ada menghadapi persoalan tantangan, Tuhan sanggup membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Semuanya Tuhan berkati. Baik dari yang balita sampai yang dewasa, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan tolonglah. Oh Tuhan, berikan hikmat kepada pimpinan bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri, sampai pimpinan yang tertinggi sampai di tempat kami melayani ini. Kiranya Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa juga buat Tuhan Yesus, pasien-pasien yang terjangkit virus corona ini, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Bahkan biarlah tidak banyak yang terjangkit, biarlah semuanya bisa kembali lagi normal seperti yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dokter perawat yang menanganinya. Dan Engkau juga memberkati keluarga kami masing-masing juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulurkanlah tangan-Mu, terimalah berkat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan berkati mereka semua. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani Engkau limpahkan buat mereka. Biarlah kesukaan yang daripada Tuhan, damai dan sejahtera, dan penyertaan kuasa Roh Kudus selalu menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Engkau